Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur untuk hari ini sebab kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung yang Tuhan pilih boleh melayani Dia. Kita boleh mengagungkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ada begitu banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu, dan hari ini kami datang menaikkan korban syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus, membawa pujian penyembahan kami, sebab hanya Engkaulah yang layak menerima pujian penyembahan kami. Begitu dahsyat, begitu ajaib perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau layakkan setiap kami. Bapa di surga, bungkus tempat ini dengan kuasa dan kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajar sungguh hadirat
Tuhan, kita semua Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Mari lihat wajah di samping kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Dia adalah yang layak menerima pujian kita. Amin. Tuhan
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di hadirat-Mu. Kami boleh memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang daripada-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepada-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu kami ini ke depan. Karena kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua di tempat ini Bapa di surga. Segala yang tertutup Engkau bukakan, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, tolong kami Bapa di surga. Kami sangat terbatas. Urapi kami dan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami hanya mau persembahkan kepada-Mu apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuasai kami semua. Hati dan pikiran kami Engkau buat tertuju kepada-Mu Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau duduk diam. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti ada rasa cinta pada seseorang. Sekali lagi, setiap orang pasti ada rasa cinta kepada seseorang. Apakah itu pada suami, pada istri, atau pada orang tua, anak, atau mungkin Anda yang ada di sini sedang berpacaran, pasti akan Anda mengasihi orang yang Anda cintai. Nah, ketika engkau mencintai seseorang, pasti engkau akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang yang Anda cintai. Akan tetapi ada persyaratannya. Di dalam usaha Anda untuk menyenangkan hati bagi orang yang Anda cintai, pasti ada syaratnya, saudara, atau ada imbalannya, ya. Nah, apa yang menjadi syarat dari Anda untuk orang-orang yang kau cintai? Yaitu jangan coba-coba menodai cinta dan sayang yang sudah diberikan dan sudah engkau terima. Karena ada konsekuensinya. Kalau orang-orang yang sementara berpacaran, awas kau, jangan pergi di hati yang lain. Apa kok? Kalau mungkin suami istri, mungkin ketika tidur malam bantal guling di tengah. Seringkali terjadi begitu karena pernah saya alami. Iya, kita tidak usah bohong sekarang. Tidak ada keluarga, tidak ada suami istri yang tidak pernah bertengkar. Tetapi ketika kita mengalami masalah tersebut, jangan kita bawa sampai di tempat tidur. Kalau untuk suami istri, tetapi orang-orang yang sementara berpacaran, ya sudah. Kalau memang itu bukan pilihanmu, jangan diteruskan. Apalagi ada gelap dan terang yang akan bersatu, tidak mungkin, saudara. Harus terang semua. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itulah syarat yang kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Kalau orang tua terhadap anak, kau tidak dengar apa saya bilang,
kau tidak akan dapat uang belanja kalau pergi sekolah. Iya benar ya Ibu Erna ya. Karena seringkali begitu. Itu akibat dari orang-orang yang menodai akan cintanya kepada mereka. Atau kalau orang berkata, oh orang itu hebat, bernama kaya lagi. Biasanya pada sebagian orang, tidak semua ya, pada sebagian orang mengatakan itu kenalan baik saya, atau itu keluarga saya, walaupun mungkin bukan keluarganya. Bahkan tidak segan-segan dia mencari kesempatan untuk berjumpa ketika kita berada di dalam puncak kesuksesan. Banyak yang mau mendekat pada kita. Akan tetapi ketika kita terjatuh dan tidak memiliki apa-apa, semua orang menjauh dari kita. Biasa ya, Bu, begitu ya. Semua orang menjauh dari kita, bahkan mengejek kita mah. Seringkali begitu. Tetapi kasih dan cinta Tuhan Yesus kepada umat ciptaannya tidak seperti itu, saudara. Semakin kita terjatuh, semakin kuat kasih Tuhan Yesus mengangkat kita dan merangkul kita. Tidak peduli apakah hidupmu kotor, Yesus sanggup membersihkan kotoran yang ada di dalam kehidupanmu. Yang dimaksud dengan hidupmu yang kotor adalah akibat dosa dan pelanggaran yang engkau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah bercerita dengan seorang yang menjadi buronan polisi. Saya bisa bicarakan di sini karena orangnya sudah meninggal. Dulu, waktu dia dikejar-kejar polisi, dia seorang pencuri yang hebat. Semua toko-toko emas dia masuki, bank, ATM dia bongkar. Tetapi saudara tahu, dia dinamakan Robin Hood. Karena kenapa? Setiap dia habis mencuri, dia bagi hasil curiannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu waktu saya tinggal di Gunung. Dan saya duduk-duduk, saya kaget juga. Wah, ini orang duduk di sebelah saya ini. Saya merasa takut karena namanya juga orang jahat, tuh. Kita mesti was-was. Jadi saya agak jauh-jauh sedikit. Dan orang Nado bilang, sedia itu stand. Kalau jadi apa-apa, langsung cabut. Apalagi dia sementara dicari-cari polisi kan. Tidak pernah didapat sama petugas. Karena kenapa? Katanya, dia menggunakan ilmu hitam. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Tuhan menyukai kita menggunakan ilmu-ilmu yang tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Dia duduk di sebelah saya dan dia berkata sama saya, Tante, saya ini nakal memang. Saya bilang, lalu kenapa? Saya tahu saya pasti masuk surga. Dia bilang sama saya begitu. Tapi saya tanya sama dia, apa alasannya? Dia bilang, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Itu orang yang di sebelah Tuhan Yesus yang disalib, 2 orang itu. Kan Tuhan janji juga dia mau dimasukkan ke Firdaus. Dia bilang begitu luar biasa saudara perkataannya. Saya juga kaget dia bilang begitu. Tetapi dia tidak tahu bahwa ketika dia mengetahui itu, apa yang dia lakukan itu adalah dosa, maka Tuhan akan memperhitungkan dalam kehidupannya. Yang pada akhirnya
dia didapat sama Tuhan. Tetapi mereka mengatakan, heboh ini saudara, mereka mengatakan dia lepas itu yang di pinggangnya, jadi dia duduk-duduk katanya mau siap-siap mandi. Rupanya sudah disenter-senter sama petugas. Lalu langsung diambil dia. Mau diambil dia dibawa dan dia ditembak karena mau melarikan diri. Ya mungkin juga petugas sudah capek mengejar dia kan? Karena dia mau melarikan diri langsung ditembak. Ironisnya saudara, ketika dia meninggal, kebetulan jenazahnya ditaruh di sebelah rumah saya. Begitu banyak nenek-nenek dari pasar-pasar kecil, anak-anak kecil datang menangis sama dia. Baru mereka katakan, ini orang-orang yang dia kasih uang. Dia bilang begitu. Ada anak-anak yang dia biayai sekolah. Karena itu dia dinamakan Robin Hood. Dia pergi mencuri, dan habis dia mencuri, dia bagi-bagi kepada orang yang kesusahan. Tetapi sebenarnya itu salah, saudara. Banyak cara kita untuk membantu orang lain. Dan saudara, ironisnya lagi, dia tidak tahu naik motor. Jadi orang yang bawa dia pasti dia terlibat kan dalam kasus tersebut. Jadi ini orang yang bawa dia bonceng dia naik motor pergi ikut ke kubur. Nah orang sudah larang-larang dia, jangan mau pergi, tinggal di rumah. Ya sampai di kubur dia didapat juga. Dia tidak pulang ke rumah, tapi pulang rumah tinggal nama saudara. Karena dia juga ditembak sama petugas karena mau melarikan diri. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini saya sampaikan kepada saudara bahwa kita mau bercermin dari kasus ini. Dia meyakini bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Dia bilang, saya pasti masuk surga kan. Tetapi dia tidak tahu kalau itu sudah salah, lalu dia lakukan, maka itu dosa besar bagi dia. Demikian juga dengan kita sekalian. Kalau kita sudah tahu suatu hal yang kita akan lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, janganlah kita lakukan, janganlah kita buat, karena akan menambah dosa dalam kehidupan kita. Walaupun Yesus sanggup membasuh kita dengan darah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Anda berkata, ini orang yang rambut putih di muka ini bicara terus dari tadi. Di mana dia dapat itu ayat firman Tuhan ini? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Baik, kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya percaya Anda sudah tahu ayat ini. Injil Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Yang sudah temukan katakan amin. Iya. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, mungkin Anda akan berkata, ayat ini sudah sering saya dengar kok. Bahkan sejak dari sekolah minggu ayat ini sudah saya hafalkan. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap firman Tuhan yang dibaca atau didengar atau disampaikan memiliki banyak pesan-pesan
lagi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan membawa kita untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak binasa, saudara-saudara. Nah, saat ini lagu-lagu Natal sudah mendengung, ya. Bahkan orang-orang sudah sibuk mempersiapkannya. Dan kita perlu ketahui, saudara, bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang sering disebut dengan hari Natal adalah awal dari penderitaan Tuhan Yesus. Karena itu, saya sering memikirkan, kenapa hari raya Natal sering dibuat dengan mewah dan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan dengan tidak terlalu meriah. Kalau Natal luar biasa, saudara, persiapan orang percaya luar biasa. Makanan yang enak-enak, minuman-minuman, bahkan sampai mabuk-mabuk juga bisa. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali menghibur diri saya dengan pemikiran bahwa bukan perayaan yang Tuhan tuntut dari kita, tetapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak anti dengan perayaan-perayaan. Itu hak Anda. Saya juga sering di rumah sering menyediakan. Tetapi saya sering menghibur diri saya mengingat bahwa Tuhan tidak menuntut kita dengan perayaan-perayaan, tetapi Dia menuntut kita bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketulusan kita mempercayai Dia bahwa Dia adalah juru selamat kita. Karena itu, tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah kasih tanpa syarat bagi umat ciptaannya. Jemaat yang Tuhan berkati, bagaimanakah Allah mendemonstrasikan kasih tanpa syarat itu kepada umat ciptaannya, saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus menjadi teladan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau tadi Yohanes 3 ayat 16, sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16 saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, bukan kita mau serahkan kita punya badan untuk orang lain. Bukan kita mau memberi hidup kita kepada mereka yang melakukan kesalahan. Arti daripada ayat ini adalah ketika kita sudah menikmati kasih Kristus dengan menyerahkan nyawanya, maka kita harus membawa keselamatan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Orang yang belum percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan cara memberitakan siapa Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Apakah kita harus pergi bawa Alkitab di mukanya mereka? Pasti Anda akan diusir. Tetapi dengan gaya hidup mereka mencerminkan surat yang terbuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh egois, saudara, dan memikirkan bahwa engkau sudah punya jaminan keselamatan dan memberikan dan membiarkan mereka yang belum mengetahui jalan keselamatan. Karena keselamatan itu milik semua
semua umat ciptaannya, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah kita memikirkan bahwa engkau akan memiliki nama yang besar ketika berhasil memberitakan Yesus di dalam kehidupan bagi orang yang belum percaya kepadanya. Tidak usah kita memikirkan bahwa orang-orang akan mengingat engkau ketika engkau berusaha untuk memanggil mereka masuk dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Karena kalau engkau memikirkan hal tersebut, engkau berada di dalam dosa kesombongan. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks firman Tuhan ini merujuk pada pemberitaan Yohanes bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal jika kita percaya kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang menjadi duta Allah yang Tuhan utus untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah akibat dosa. Kita akan memiliki keyakinan yang hidup kekal jika mengakui bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, adalah Anak Allah, diutus menjadi Tuhan dan jalan keselamatan bagi umatnya. Dan dengan demikian kita harus taat kepada perintahnya, karena tanpa ketaatan kepada perintahnya semua akan menjadi sia-sia. Bagaimana caranya? Kita harus mentaati akan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Baca firman Tuhan, saudara. Baca Alkitabnya, saudara. Jangan menjadi hiasan di rumah. Anda mau tahu, kalau pergi ke rumahnya orang, baru melihat Alkitab yang utuh-utuh, yang seperti masih baru dibeli, itu tandanya mereka tidak pernah pegang. Tapi kalau Anda ke rumahnya orang lantas lihat ada Alkitab di hadapan Anda dan sudah terkoyak-koyak, sudah yakin dan percaya bahwa dia rajin membaca firman Tuhan. Tetapi saudara, bukan hanya saja membaca firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan, baca, dengar, dan renungkan, lalu lakukan di dalam kehidupanmu. Katanya, setiap hal yang kita dengar dan kita akan lakukan harus ada aksi. Kalau kita baca, kita renungkan, dan kita diam saja, ya berdiam tahun untuk kita sendiri, itu firman tanpa kita lakukan. Tetapi kalau kita baca, dengar, dan beritakan kepada orang lain, orang yang belum mengenal Yesus, kita punya aksi untuk memperkenalkan Yesus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saudara. Dan yang berikut, yang ketiga, yang terakhir. Biasanya kalau sudah disebut yang terakhir, orang mulai lega. Ini hampir selesai. Iya ya. Tapi saya percaya jemaat GBI Anugerah di tempat ini tidak seperti itu. Ya. Mereka tetap setia mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Bahkan saya percaya mereka melakukan di dalam kehidupannya. Jangan dibesar-besar kita mikir. Kita senyum saja kepada orang. Mungkin sebagian orang mengatakan, gila barangkali ini orang cuma baku lewat begitu, lihat mukanya cemberut, dia senyum sama orang. Mungkin orang yang Anda jumpai itu adalah orang yang bermasalah.
ketika engkau menjumpai mereka dan melepaskan senyuman bagi mereka, ada sukacita yang timbul di dalam hati mereka. Di rumah barangkali, tidak usah dibilang kiri kanan, tetapi di rumah akhirnya akan masalahmu dengan senyum, supaya tidak menjadi kepahitan di dalam hidupmu. Yang ketiga adalah tujuan Allah mengutus Yesus ke dunia. Dalam bacaan kita tadi di Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di situ. Saudara, ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah yang dapat menyatakan ada belas kasihan Allah bagi setiap umatnya akibat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Mau tahu di mana? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dan kalau berbicara tentang maut, berarti berbicara tentang kematian. Dan yang dimaksud dengan maut adalah kematian rohani akibat dosa. Jasmani kita tetap hidup, tetapi rohani kita mati karena tidak mau mengerti bahwa dosa itu akan membawa kita pada kebinasaan. Dan Allah tidak menginginkan satupun umatnya yang binasa. Karena itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai tumbal dalam kehidupan umat orang percaya. Semua orang akan menuju pada maut atau kematian, karena kematian adalah titik akhir kehidupan manusia di dunia. Tetapi kematian orang percaya adalah kehidupan yang indah bersama Kristus. Karena itu dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21, Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia memiliki keuntungan karena kenapa, saudara? Dia akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itulah dikatakan bahwa dia akan memiliki hubungan yang indah bersama Yesus. Dia akan duduk bersama-sama dengan Yesus. Tanpa kita minta, saudara, Allah menyediakan tempat bagi kita. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena itu kita harus memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Satu-satunya jalan, ya, bukan salah satu. Kalau salah satu itu berarti banyak jalan. Orang katakan banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi untuk Anda mendapatkan keselamatan yang kekal hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kekal adalah kasih karunia Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Hidup kekal bukan saja mengacu pada keabadian, tetapi juga pada kualitas hidup kita masa kini, yaitu suatu jenis
kehidupan yang ilahi yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan melenyapkan pengaruh duniawi melalui kuasa iblis dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Akan tetapi menjadi pernyataan bagi kita, menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, apakah kita sanggup mempertahankan hidup kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Apakah kita akan sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, saudara? Saudara yang terkasih, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 25, saya bacakan, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu. Kita disebut orang bodoh kalau kita terlambat memberitakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang belum percaya kepadanya. Mau di apa lagi? Kalau dia sudah tidak ada, bagaimana dia mau mengerti tentang firman Tuhan? Bagaimana dia mau melihat akan gaya hidupmu yang menirukan teladan daripada Yesus Kristus, yaitu kasih. Karena itu, saudara, biarlah Yesus lahir dalam hati kita, karena Allah tidak menuntut kita untuk merayakan perayaan bagi Tuhan. Namun yang Allah mau dari kehidupan kita adalah ketulusan hati kita, beriman kepadanya melalui Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, yang memberikan kasih-Nya kepada umat-Nya tanpa meminta imbalan atau tanpa syarat. Tidak ada seorang yang mau mati bagi seorang yang jahat, tapi banyak orang yang mau mati untuk orang yang baik. Tetapi Yesus Kristus rela mati untuk banyak orang yang jahat atau orang berdosa, supaya kita memperoleh tempat yang abadi, tempat di sisi kanan Allah Bapa di surga. Karena Tuhan tidak menginginkan kita binasa seorang. Jemaat yang Tuhan berkati, saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan ini, tetapi marilah sama-sama kita renungkan dan mengambil tindakan untuk mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah kehidupan kita. Hanya Yesuslah yang sanggup mengangkat kita dari lumpur dosa. Hanya Yesuslah yang sanggup membersihkan setiap noda di dalam kehidupan kita akibat dosa dengan kuasa darah dan bilur-bilurnya. Dia mengangkat kita dari ketidakberdayaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati. Kami sungguh percaya Bapa, ketika Engkau sanggup menyertai kami di dalam memenuhi akan segala perintah, kuasa Roh Kudus menuntun kami Bapa. Karena itu kami terus berserah kepada-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu. Dan Engkau ambil kami yang berdosa ini untuk membawa kepada kekekalan dan kekudusan-Mu. Di dalam
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama-sama kita jalankan. Mari memberikan tangan dan bersuka cita yang diberkati pada hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur. Persembahan dijalankan bersama-sama kita memuji Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga pelayanan hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada latihan untuk perayaan Natal bagi tim profetik, tamborin dan choir setiap hari Minggu setelah ibadah. Tetap stay. Ada latihan. Dan ada ibadah sekolah minggu dan remaja setiap hari Minggu sore pukul 4 sore. Linknya akan di-share di grup gereja. Dan minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Nia. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini, kesempatan yang indah ini yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh menaikkan pujian kami boleh menaikkan penyembahan kami, sebab Engkaulah yang layak menerima semua persembahan kami. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini kami bersyukur juga boleh dilawat oleh kebenaran firman. Dan firman-Mu senantiasa menjadi rema, menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami ingin percaya ada begitu banyak pencobaan, tapi kami ingin percaya pegangan firman Tuhan yang kami pegang tetap membuat iman kami teguh di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Evangelis Meske yang mau menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupannya, pelayanannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang hamba-Mu rindukan, kiranya Tuhan berkenan menghendaki di dalam kehidupannya, memberkati keluarganya dimanapun anak-anaknya berada. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami berdoa juga untuk Bapak Gembala di tempat ini, dalam tanggung jawabnya menggembalakan setiap kami. Tuhan menambahkan lagi hikmat didikan yang daripada-Mu. Roh takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya, memberkati keluarganya dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan anak-anak, cucu-cucu dimanapun mereka berada. Kekuatan, kesehatan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Sekali lagi menyerahkan Bapak Gembala dalam tanggung jawabnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini. Setiap mungkin kami ada yang mengalami sakit, mengalami lemah. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Ada pemulihan yang kami terima dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Yang datang hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Kami menerimanya dengan iman kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang bekerja, yang dalam bangku sekolah, yang dalam perkuliahan, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat berada dalam keseharian mereka, Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kami semua. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk perencanaan Natal kami yang akan dilaksanakan pada 5 Desember nanti. Tuhan, Kau campur tangan, Kau mendahului semuanya ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya perayaan yang kami adakan bukan hanya sekedar selebrasi, tapi kami rindu, punya kerinduan bagaimana kami merenungkan akan kebaikan Tuhan, akan karya Tuhan yang telah datang ke dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami semua yang mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan juga tempat kami beribadah, hotel Sentruk ini ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu. Pemilik hotel ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang-orang di sekitar ini kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa memberkati mereka, biar senantiasa di dalam persekutuan kami, di dalam komunitas kami di sini, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Semua program gereja kami ke dalam tangan-Mu, ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah doa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau turut campur tangan, Engkau hadir dalam setiap pertemuan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan Kota Makassar ke dalam tangan-Mu, memulihkan keadaan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, hanya kepada-Mu kami berseru, hanya kepada-Mu kami mengandalkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Apa yang terkadang kami pikirkan, Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan dan bagi nama-Mu kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita.
ini menjadi kerinduan kami, dan Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu yang kudus, sehingga dimanapun kami berada, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus buat Ibu pagi siang hari. Engkau telah bersemayam di atas pujian umat-Mu. Bahkan setiap pujian kami Engkau berkati menjadi rupa yang harum di dalam dan menyenangkan hati. Setiap firman Tuhan sudah diberkati bagi jemaat ini, sehingga mereka yang datang dengan lemah dikuatkan, terbelenggu dilepaskan, yang susah disembuhkan, yang sakit yang mau percaya sudah disembuhkan oleh Beliau. Sehingga umat-Mu membawa berkas-berkas baru umat-Mu mereka. Terima kasih Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Kiranya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, pejabat tinggi negara, bahkan sampai ke pejabat tinggi terendah di seluruh Indonesia ini. Berikan mereka roh takut akan Engkau yang memimpin bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami dipulihkan kabarnya, dipulihkan perekonomiannya, bahkan transformasi terjadi besar-besaran di tahun ini. Terima kasih Bapak. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, hamba berdoa, Engkau berkati 100 kali lipat ganda. Bahkan yang mengembalikan milikmu sehingga persediaan makanan di rumah Tuhan dicukupkan. Engkau yang berjanji Tuhan membukakan mereka tingkap-tingkap lagi dan mencurah limpahan berkat-Mu sampai mereka berkelimpah dan jauh-jauhkan mereka dari belalang paham, sehingga nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba percaya Engkau tetap menyertai kami, bahkan di setiap langkah dan saatnya kami hendak berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang akan datang. Izinkan hamba membawa berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang-perang, Engkau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang Engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.